Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa salasati sadina qulubina, li syamradina zahiran batina, li dhamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa liman abina li masalihina li libadina awladina dzurriyyatina wa jiwarina asdaqaina jamil muslimin والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم. آمين. Kita akan membahas puisi Ibnu Arabi dengan judul Al-Awanis Al-Muzahimat, roh-roh yang halus, yang ramah dan berdesakan. Maksudnya apa? Ketika orang memiliki spesifikasi kedekatan dengan Allah Ta'ala, bahkan roh-roh pun, bahkan para malaikat berdesakan untuk memberikan penghormatan. Jadi kita manusia ini memiliki dimensi yang spesifik yang tidak dimiliki oleh kaum malaikat. Karena itu sujud malaikat kepada Nabi Adam itu sesungguhnya merupakan takzim dan pengakuan bahwa Adam dengan anak cucunya termasuk kita itu memiliki kemungkinan untuk sampai kepada tingkatan tertinggi yang bisa digapai oleh makhluk yang tidak bisa digapai oleh para malaikat. Wazahamah dan mendesak ni kepadaku indastilami ketika penerimaanku. Artinya ketika orang seperti Ibnu Arabi atau siapapun yang sampai kepada kegandrungan tak terkira-kira kepada Allah Ta'ala itu orang-orang seperti itu dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi malaikat. Awanisu, siapa roh-roh yang lembut, yang luhur, yang santun. Atayna datang itu awanis ila pitwaf kepada pertawafan mu'tajizatin saraya tidak kelihatan. Jadi ketika manusia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah, memiliki martabat yang tinggi di hadapan Allah, maka dia dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Karena itu definisi tentang insan kamil ya,
sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insanul Kamil, yaitu al-qutbul ladzi yaduru alai aflakul wujud, ya. Sebuah kutub yang dikelilingi oleh seluruh wujud, oleh seluruh semesta. Jadi kenapa? Karena menjadi poros dari alam semesta. Nah, ini pertama-tama tentunya mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada siapapun yang bisa kulaan rohani Rasulullah dengan sempurna. Ada salah seorang waliullah yang dikenal dengan sebutan Fakhrul Wujud, yaitu kebanggaan wujud, yaitu Abu Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud, kebanggaan wujud. Nah, di sini apa yang diungkapkan oleh Ibn Arabi itu berkaitan dengan makom kesempurnaan rohani seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu dibikin tunduk, dibikin mengabdi oleh Allah taala kepada orang yang makom rohaninya sempurna ini. Karena itu sebutannya ataina ila tatwaf. Mereka itu datang kepada kondisi pertawafan, mengelilingi, tapi mu'tajizat, tidak kelihatan secara kasat mata, ya. Hanya sesekali ketika Allah Ta'ala menghendaki agar malaikat-malaikat yang ta'zim itu kelihatan, maka diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada para aulia, kepada kasih-kasihnya. Jadi mereka itu mendesakku, itu berarti dengan jumlah, dengan hitungan yang banyak. Indastilami, ketika aku menerima karunia rohani yang utuh, maka karena itu ya, tugas kita itu adalah menciptakan istiqdad, menciptakan adanya kesiapan dalam diri kita agar karunia-karunia itu datang. Ciptakan wadah rohani yang kuat dan bersih, maka akan nanti datang hidangan-hidangan rohani dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kita la ilaha, itu membersihkan diri dari apapun. Ketika la ilaha mencapai sempurna, maka buahnya adalah illallah. Ketika wadah hati kita itu bersih dari apapun, maka tamu agung bernama Allah itu akan datang mengisi hati kita. Illallah. Nah, ketika kita sudah menciptakan wadah rohani yang bersih dan kuat, kemudian tamu agung bernama Allah hadir dan dirasakan dalam diri kita, maka wajar kalau apapun yang lain itu mengabdi dan tertarik dengan diri kita. Wajar. Kenapa? Karena kita sanggup menampung Allah. Kesanggupan menampung Allah diawali dengan mengurangi rasa tertarik kepada yang lain. Pangkas, gunting rasa tertarik kepada yang lain, maka nanti wadah rohani kita akan bersih. Semakin hilang rasa tertarik kepada yang lain, wadah rohani kita akan menjadi kuat. Nanti ketika sudah sepenuhnya hilang rasa tertarik kepada yang lain, Allah lah satu-satunya yang akan mengisi hidup kita. Di saat itulah tawaran apapun yang lain menjadi tidak menggiurkan bagi diri kita. Tawaran apapun yang lain. Hasarna, meratap mereka. Anwar syumus, meratapi tentang cahaya matahari rohani. Jadi ratapan satu mengandung kepiluan. Kenapa? Roh-roh itu tidak bisa menggapai makom para pecinta ilahi. Bisa. Juga kepiluan itu karena merupakan sisi mata uang dari kerinduan, maka ratapan itu pula adalah ratapan kerinduan. Jadi ratapan pilu sekaligus kerinduan dari ruh yang suci kepada orang yang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang terkasih. Bagaimana kita mengukur
hasrat-hasrat kita kepada yang lain hari ini? Masih banyakkah hasrat kita kepada yang lain di dalam diri ini? Selama masih banyak hasrat kepada yang lain, maka kita berarti belum memiliki wadah rohani yang bersih dan tangguh. Karena itu kurangi sedikit demi sedikit hasrat kepada yang lain, maka akan menjadi semakin kuat hasrat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga mereka mengatakan wa qulna li, mengatakan tuh mereka roh-roh itu, para malaikat itu, li bagiku, tawarra, hati-hati engkau. Artinya hati-hati itu apa? Hati-hati, jangan tertarik kepada kami loh. Iya. Malaikat-malaikat roh-roh mengelilingi, berbagai macam hiasan dunia akhirat ditampakkan. Hati-hati, jangan tertarik kepada mereka. Kau diciptakan tidak untuk mereka, kau diciptakan tidak untuk kami. Hati-hati. Ya. Jadi orang hatinya sudah mengalami sublimasi kepada Allah Ta'ala, tak mungkin tertarik kepada yang lain. Sudah. Tapi walaupun begitu, hati-hati. Betapa banyak para pejalan rohani menempuh riyadhah dengan sungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Ternyata akhirnya tertarik kepada yang lain-lain. Dikejar oleh harta benda dunia, maka bergembira dengan harta benda dunia. Dikejar oleh karomah-karomah yang tidak dimiliki oleh orang, maka menjadi tertarik dengan karomah-karomah itu. Dikejar oleh penglihatan terhadap kun fayakun Allah Ta'ala, tertarik pula dengan kun fayakun itu. Ya. Karena itu tawarra, hati-hati. Hati-hati. Rasa-rasanya ini bukan pangkat kita pasti ya. Iya ya. Jadi kita nggak nyampe di sana. Wong kita ini minta dikejar, nggak dikejar-kejar. Ya? Bilang kepada harta benda dia dunia, kejar dong, kejar, nggak dikejar kita. Kita pengen ketika mendengarkan cerita tentang karomah para aulia, kita ingin untuk bisa mengalami apa yang mereka alami, tidak dikejar pula kita kan. Jadi kita memperjelas peta rohani, syukur-syukur bisa memancing semangat spiritual kita untuk menelusurinya dan menelusinya. Jadi minimal apa? Kurangi hasrat kepada selain Allah, nanti akan tumbuh semakin kuat hasrat kita kepada Allah. Kurangi, cari macam-macam. Nah, karunia-karunia ini, keindahan-keindahan ini, roh-roh ini mengatakan hati-hati, hati-hati. Kau diciptakan tidak untuk kami. Ya. Di dalam sejarah para sufi itu ya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu menolak karomah-karomah yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Menolak. Kenapa? Biar semakin tegas rasa keterpukauannya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ditolak. Sebagaimana kita tahu Nabi kita menolak gunung yang dirubah jadi emas untuk beliau, ditolak. Agar tetap menjadi kokoh sikap keterpukauannya kepada Allah Ta'ala. Pernah suatu saat ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi dia mau diuji oleh khalifah ya, oleh sultan, mau diuji. Dikirimi perempuan cantik. Perempuan itu datang dan bilang, guru katanya, saya ingin memiliki pertautan dengan orang suci, di mana saya bisa dengan ikhlas jadi makmumnya. Jadi sesungguhnya ini trik saja sebenarnya, trik ya. Karena itu kalau kita tekun menempuh lorong rohani ada orang begitu, jangan gampang langsung percaya ya. Jangan langsung percaya. Guru katanya, saya memerlukan orang yang bisa membimbing rohani saya kepada Tuhan. Syekh Junaid Al-Baghdadi sudah ditajamkan penglihatannya oleh Allah Ta'ala dan ditarik hatinya kepada hadir Allah Ta'ala,
sehingga tidak memiliki adanya rasa tertarik kepada yang lain. Bila bilang gitu ya, sebagai wujud penolakan, mati perempuan itu, mati, gitu, mati. Kalau kita sulit menolak itu ya, apalagi cantik, ada sedikit Arab itu, putih, kita kan, ya memang saya butuh pendamping juga. Sulit. Karena itu seorang sufi mengatakan, saya tidak gentar kalau disuruh menjaga rumah yang penuh dengan kekayaan. Saya tidak takut untuk mengambil sedikit pun di kekayaan itu. Tapi saya khawatir disuruh menjaga seorang budak perempuan biar hitam sekalipun. Saya khawatir terjerumus di situ. Jadi kalau disuruh menjaga harta benda, aman harta benda itu. Tapi kalau disuruh menjaga perempuan, dibonceng kemana-mana nanti. Tidak aman soalnya. Tidak aman. Gimana aman? Boncengnya agak belagang, tapi laki-laki jadi. Wah, bahaya juga loh. Didesak ketimbang jatuh kalau belakang, mending biasa aja. Di depan, taruh di depan laki-lakinya berbahaya, apalagi taruh di belakang berbahaya lagi. Tawarra, hati-hati ya, hati-hati. Makanya gini kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, orang yang dibikin mudah urusan dunianya, dibikin mudah. Tapi dibikin sulit urusan, orang dibikin mudah urusan akhiratnya. Tapi dibikin sulit urusan duniawinya. Ketahuilah orang itu adalah pewaris para nabi. Jadi ya, tekun ibadah, senang ibadah, senang mengerjakan kebaikan, berbakti kepada sama senang. Tapi seret terus rezekinya. Oh, bersyukur itu. Bersyukur. Iya, itu pewaris para nabi itu. Bersyukur. Usaha ini ya gagal, usaha itu gagal, seret terus, pas-pasan terus, bahkan cenderung kurang, cenderung minus saja. Bersyukur. Fa'alam annahu min wafatin nabiyyin. Karena itu kalau memang sudah tidak meningkat ekonominya, syukuri aja langsung. Tekuni. Nah, ini memang jalanku, jalan para nabi gitu aja. Wa qulna li tawarra, hati-hati engkau ya. Kenapa? Famautun nafsi fil lahazat, kematian jiwa-jiwa itu berada pada momen-momen tertentu ketika jiwa-jiwa itu tertarik, terpukau kepada selain Allah Ta'ala. Itu kematian jiwa-jiwa. Jadi secara rohani, ketika kita sudah lebih senang kepada selain Allah Ta'ala, di saat itu mati sebenarnya kita, mati. Kalau tertarik, kalau Allah masih nomor sekian dalam hati kita, pada saat itu kita sudah mati secara rohani. Ada kematian yang tidak terpuji, yaitu kematian seperti ini. Ada kematian yang terpuji. Kematian yang tidak terpuji adalah kematian rohani ketika orang lebih cenderung kepada selain Allah. Kematian yang terpuji adalah kematian yang terhormat ketika seseorang hasratnya sudah mati kepada yang lain. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya mamati. Mahyaya billah, hidupku bersama Allah, wa mati anin nafsi kulliha, matiku dari seluruh nafsu. Nanti boleh saya. Amutu ahya ala hubbikum. Aku mati, aku hidup atas dasar cinta kepadamu ya Allah. Wa dhulli ladaikum mu'izzi bikum. Hinaku di hadapanmu, tapi kemuliaanku ketika ditopang oleh engkau. Jadi ketika kita sebagai diri sendiri, sebagai person yang otonom, mati kita di hadapan Allah, nggak punya apa-apa. Bahkan setitik debu tidak memiliki wujud. Kenapa? Wujudu kadzambun la yuqasu alaih. Wujudmu itu adalah dosa. Jadi kita merasakan punya wujud saja udah dosa loh. Apalagi lebih dari wujud, kesombongan misalnya. Wujud saja dosa. Wa dhulli ladaikum ma'zibikum. Warahat ruhi raja qurbikum. Rohku menjadi girang senang karena mengharap dekat denganmu ya Allah. Wa qasdi wa azmi ilaikum dawam. Tujuanku, semangatku kepadamu selamanya, bergejolak, berdebar-debar selamanya. Jadi karena itu, kalau bagi orang yang merasakan
merasakan adanya godaan dunia rohani, menempuh suluk itu, menempuh perjalanan kepada Allah Ta'ala itu seperti meniti di atas pedang yang sangat runcing, berbahaya. Tapi kalau kita tidak merasakan, ya tenang, nggak ada bahaya, enggak. Padahal kalau orang sudah merasakan bagaimana orang itu mau fokus kepada Allah Ta'ala dan digoda oleh berbagai hal dari berbagai macam arah, betul-betul mengkhawatirkan lah ya. Betul-betul mengkhawatirkan. Dan ketika orang sudah tertarik kepada selain Allah itu malah petaka kok sebenarnya. Malah petaka itu. Tertarik kepada selain Allah itu malah petaka. Wa kam qad qatalna bil muhassabi min nufusan abiyatin ladal jamarat. Wa kam qad qatalna, kata roh itu ya, kata karunia itu. Buat apa sering aku sudah membunuh bil muhassabi mimina, yaitu pada tempat melempar jumrah di Mina. Ketika orang menyaksikan adanya keagungan Allah Ta'ala, kemudian keagungan itu dinisbatkan untuk diri sendiri, sungguh mereka mati secara rohani. Misalnya ketika naik haji, ketika di Mina, menyaksikan berbagai macam hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain, menyaksikan adanya kemahagungan Allah dan semacamnya, tapi kemudian dinisbatkan kepada diri sendiri sebagai satu kelebihan, mati secara rohani itu sudah. Karena itu malaikat-malaikat ini, roh ini mengatakan, wa kam qad qatalna bil muhassabi min Mina, sungguh banyak sudah kubunuh. Artinya apa? Tertarik kepada kilauan-kilauan rohani itu sehingga Allah menjadi yang nomor sekian. Maka kitab Hikam mengatakan, tanda-tanda ketidakikhlasan seorang dalam beribadah kepada Allah adalah ketika orang itu senang membicarakan kelebihan rohaninya sendiri. Aku berdoa cuma 2 kali, tembus langsung. Hati-hati, itu justru dibunuh oleh adanya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu kalau suatu saat Nabi pernah menyatakan bahwa pujian itu bisa merupakan samun qatilun, racun yang membunuh. Pujian itu hanya ketika orang sudah kukuh rohaninya, tidak bergeming baik oleh pujian maupun oleh caci maki, bagus itu sudah, nggak bergeming. Dipuji nggak pengaruh, nggak nambah apapun katanya kan. Ketika dicaci, itu pun juga tidak mengurangi apapun. Berarti sudah kukuh langkah-langkah rohaninya, terpukaunya kepada Allah sudah tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang lain. Padahal yang dibunuh itu apa? Nufusan abiyatin, jiwa-jiwa yang agung gitu loh. Orang-orang yang tekun dalam ibadahnya, orang-orang yang semangat rohaninya itu kuat, orang-orang yang zikirnya mempeng. Jadi kenapa bisa terbunuh mereka? Kan dengan kelebihan-kelebihan, dengan penglihatan yang tajam itu, diam-diam mereka takjub terhadap diri mereka sendiri. Takjub ladal jamarat ya. Apa yang dimaksud dengan ladal jamarat itu ya? Yang disebut dengan ladal jamarat bagi beberapa jumroh kan itu maksudnya ya. Kalau secara harfiahnya itu begitu. Nah, maksudnya ketika orang-orang yang dibunuh ini ya, ketika mereka merupakan perpaduan antara roh dan jasad. Jamarat ini menunjuk kepada jamadat ya, kepada segala yang bersifat fisikal. Nah, ketika kerohanian mereka lebih dicondongkan kepada dimensi fisikal mereka, maka kemudian watak lumpur itu, watak yang kotor itu kemudian muncullah kemudian keakuan. Muncullah keakuan. Karena itu ketika melempar jumrah, serat dengan perasaan melempar setan dan dengan kekuatan mereka sendiri itu, batal itu sebenarnya sudah. Kekuatan itu. Kenapa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sesungguhnya yang melempar artinya apa? Dalam pemahaman yang lebih majmuk, lebih luas, sesungguhnya ketika kita bisa menghindar dari keburukan, Allah yang menghindar sebenarnya. Sesungguhnya ketika kita bisa mengalahkan kebatilan, Allah yang mengalahkan kebatilan.
Sesungguhnya bahkan ketika kita sholat, Allah sebenarnya yang sholat. Karena itu kalau kita kembangkan, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama, wa ma shallaita idh shallaita walakin Allah shalla, wa ma shama idh shama walakin Allah shama, wa ma sumta idh sumta walakin Allah shama, dan seterusnya. Wa ma dzakarta idh dzakarta walakin Allah dzakar. Seterusnya itu. Itu kalau kita analogikan kan begitu. Kalau Nabi saja ketika melempar musuh menjelang perang Hunain itu disebutkan bahwa Allah yang melempar, ya. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh Nabi pastilah Allah yang mengerjakan juga. Sebagaimana juga kita mengerjakan kebaikan itu pastilah Allah yang mengerjakan kebaikan sesungguhnya. Ketika kita melempar jumrah, melempar setan dalam perasaan kita, dan kita merasakan memiliki kekuatan untuk membunuh setan-setan, pada saat itulah kemudian dalam diri kita tumbuh benih-benih setan. Kata Maulana Rumi, ya, setan bilang ana khairun minhu, aku lebih baik, dan kata-kata ana khairun itu juga bersemayam dalam dirimu. Aku lebih baik, ya. Lebih baik. Misalnya ceramahku ini lebih baik ketimbang ceramahnya orang. Setidaknya lebih bermutu karena ini kitabnya Ibnu Arabi. Batal. Mana ada kiai-kiai ngajarkan Ibnu Arabi, enggak ada. Nah, batal, jangan dikira enak. Batal, ini yang saya sebutkan bahwa berjalan di lorong rohani seperti berjalan di atas pedang. Baik diungkapkan maupun tidak diungkapkan, diam-diam saya bangga dengan membaca kitabnya Ibnu Arabi, diam-diam saya bangga dengan membaca kitabnya Maulana Rumi. Batal di saat itu juga. Batal. Nah, biasanya kalau guru-guru rohani itu sudah batal dalam mengajarkan ilmunya, maka hanya sedikit orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala yang bisa mengambil manfaat. Biasanya tidak mengambil manfaat. Kenapa? Orang dari hulunya saja sudah keruh, apalagi ke belakang makin keruh loh. Kecuali kalau Allah mau menunjukkan kemahakuasaannya, bolehlah kita belajar kepada iblis, kita dapat petunjuk juga bisa. Kalau Allah Ta'ala menghendaki. Tapi rata-rata tidak jauh dari gurunya. Ada yang pentingnya, kata Ibnu Arabi, pastikan dari siapa kamu mendapatkan ilmu agama, pastikan. Ini bukan perkara ilmu semata-mata, tapi perkara kesucian hati. Itu pentingnya kita memiliki nisbat, memiliki korelasi dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang diselamatkan dari pamrih apapun, termasuk juga dari pamrih pengabdian para malaikat. Karena itu kata para malaikat itu, kata para roh itu, waqulna li tawarra, hati-hati. Artinya apa? Ijtani bil mulahazah, jauhilah terpukau berjumpa denganku, jauh. Hati. Jadi kalau tiba-tiba kita sholat dan Allah mengirimkan bidadari, jangan kemudian kita memfokuskan pandangan kepada bidadari itu, buyar sholatnya loh. Dikira sudah mantap, belajar puasa Senin Kamis sudah Daud. Tiba-tiba diajak ke kantin sama perempuan cantik. Mau enggak tak ajak? Kemana? Ke kantin. Wah, masa enggak mau, Mak Dema. Bahkan bukan betalna bil hasab min mina. Ternyata apa? Karunia-karunia juga memiliki kemungkinan untuk membunuh kita. Bahkan karunia rohani sekalipun. Karunia-karunia. Itu ya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman ngurusi kuda-kudanya sehabis salat zuhur. Kuda-kuda beliau itu kuda-kuda pilihannya. Lebih bagus ketimbang kuda Sumbawa. Kuda-kuda pilihan. Terpukau. Akhirnya apa? Salat asar waktunya habis. Beliau kemudian sadar, waduh, gak salat asar. Maka untuk mengganti keterpukauannya, dosa keterpukauannya kepada kuda-kuda itu, semua kudanya disembelih. Ini yang buatku lalai katanya. Sembelih. Saya berapa kali lihat orangnya. Orang ini bisanya nelpon tapi tidak bisa ditelepon. Kenapa? Bukan karena nggak diangkat, enggak. Sebab sehabis keperluan nelpon, pasti HP-nya dibanting. Pas, besar. Harus beli lagi kalau mau nelpon lagi. Masukkan ke kopi.
Kenapa? Mungkin khawatir ada hubungan keterikatan dengan HP. Mungkin perasaan saya ada begitu ya. Itu kalau dalam rangka ya. Kalau secara lahiriah kan mubadzir ya, tabdzir ya. Buang-buang kok. Secara lahiriah itu kan gitu. Tapi dalam rangka mempertahankan fokusnya pilihan rohani kepada Allah nggak masalah. Nggak masalah. Kalau dengan seperti itu setannya bisa terbakar, nggak masalah. Nah, tapi kan kita iman-iman ya. Wah, iman ini bisa tuh. Gitu loh. Sulit lah. Logika seperti orang itu tadi mau kita ikuti sulit. Mau kita ikuti sulit. Karena itu Syekh Bustami itu pernah punya kopiah bagus. Orang-orang punya senang sama kopiah itu. Semua langsung dibakar. Kopiahnya itu dibakar. Terus orang-orang bilang, nah, kalau nggak senang kok dibakar, kan bisa dipakai orang lain, bisa dipakai untuk ibadah. Nah, dia bilang argumentasimu juga benar, ya. Tapi ketika saya berikan kepada orang lain, biasa sering mesti ingat saya, itu kopiah pemberian saya. Jadi dalam rangka mencegah munculnya penyakit dengan kata-kata itu pemberian saya, bakar. Jadi perspektif sufisme itu banyak sekali ya, banyak sekali. Setiap sufi itu memiliki jalan rohaninya sendiri-sendiri. Jadi ada yang memang tidak begitu. Ada yang bahkan meminta. Ada seorang wali Allah itu meminta-minta, padahal dia sehat. Minta-minta. Tapi tidak ada serupiah pun untuk dirinya sendiri. Kasihkan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kekurangan, kasihkan. Ada wali itu. Ketika dia berjumpa dengan seorang wali Allah yang tidak menerima uang, kata si peminta itu, wah bodoh kiai itu, kasihkan aku. Jadi perspektifnya berbeda. Yang satunya menolak karena khawatir melalaikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Satunya justru meminta. Untuk apa? Untuk juga sampai kepada Allah dengan cara seperti itu. Dengan jalan seperti apa kita sampai kepada Allah Ta'ala? Senang saja kita menghadapkan diri kepada hadiratnya, itu sudah merupakan karunia yang luar biasa. Kalau sholat senang, ngaji senang, zikran senang, senyum kepada sesama saja senang, atas dasar Allah Ta'ala semata-mata, sudah bagus. Senang saja sudah bagus. Setelah itu hati-hati. Mungkin banyak berbagai macam karunia yang mengejar kita. Ini doanya dibikin tajam, kan? Sesekali diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala tentang detak hati orang. Hati-hati juga itu. Walaupun tahu dan lain semacamnya, jangan kemudian bangga. Aku tahu apa yang kamu ingin katakan. Jangan sampai. Karunia-karunia seperti itu juga bisa merupakan jebakan. Tidak ada satupun karunia kecuali di situ juga ada unsur tipu daya. Apa saja karunia itu? Di situ ada unsur tipu dayanya. Hati-hati dari tipu daya yang berada pada semua karunia itu. Bab jiwa-jiwa yang agung sekalipun, coba apa ya? Jiwa-jiwa yang agung sekalipun banyak kemudian tumpul, patah dan jatuh di situ. Apa kata iblis, kata setan yang mau menggoda Syekh Abdul Qadir Jilani kemudian dipedang gitu. Setelah menampakkan diri sebagai cahaya yang bertuliskan lafaz Allah, kalau mau dipedang kabur. Kata iblis yang menampakkan diri sebagai cahaya itu, untung kau pakai akalmu. Sudah 70 orang saya sesatkan dengan cara seperti ini, dan pasti itu tukang-tukang wirid yang andal itu sudah. Sebab nggak mungkin iblis menghabiskan energi untuk kita yang tewer-tewer. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Iblis menggoda kita nggak ada gunanya. Kita tidak punya reputasi rohani apapun. Jadi yang 70 orang disatukan dengan cara seperti itu, yang tiba-tiba muncul cahaya, tuliskan Allah. Aku Tuhanmu, kuhalalkan kepadamu segala yang haram. Pasti itu korban-korban itu mas kakak pasti.
Kalau untuk menggoda kita cukup lulusan SD aja cukup sudah. Sudah sebanding dengan S1. Wa fi sarhatil wadi. Nah, sebelum dilanjutkan ada yang tanyakan? Ya, mari. Bagaimana kita bisa membuka gelombang, membuka channel kepada akal Allah, akal malaikat, akal setan. Kita punya saluran ke setan. Mungkin ke Allah berat. Tapi yang ke makhluknya, ke malaikat maupun setan itu kita punya, misalnya punya gelombang juga ke hatinya setan, ke hatinya malaikat, dan ke akalnya setan, ke akalnya malaikat. Maksudnya pengen hubungannya bagus dengan setan. Maksud kami jadi kalau kita punya gelombang channel yang sama kan, orang-orang tertentu bisa melihat makhluk gaib itu karena punya gelombang yang sama. Misalnya, kenapa malaikat kalau turun ke bumi itu selalu bentuk manusia? Itu kan untuk menyamakan gelombang, bahwa kalau manusia bisa melihat manusia meskipun itu malaikat yang gitu, ya ada kesamaan gelombang. Tapi kita sebaliknya gitu, kalau misalnya kita manusia tapi bisa punya channel ke makhluk, ke setan maupun malaikat. Kira-kira keuntungannya apa kalau punya channel? Balik saya yang tanya. Apa keuntungan rohaninya apa kalau punya hubungan dengan setan atau dengan malaikat, gimana? Apa pengen yang gaib-gaib itu ya maksudnya? Iya. Gampang, kalau sampean pengen yang gaib-gaib, saya kasih resep. Kalau pengen ketemu jin, kalau pengen ketemu jin, tinggal sering-sering baca Quran surah Al-Jin. Terus, ya. Kalau pengen ketemu malaikat, itu tinggal bagaimana kita mengikuti watak-watak malaikat. Watak-watak malaikat. Tirakat, tiru-tiru malaikat. Misalnya apa? Malaikat kan tidak tidur, mustahil kita tidak tidur. Yang mengurangi tidur untuk mendekati tidak tidurnya malaikat. Malaikat kan tidak makan, ya kita tetap makan, tapi dikurangi untuk mendekati watak tidak makannya malaikat. Malaikat tidak punya istri, gimana coba? Kok jadi bingung ini? Waduh, makin tua ini kan. Iya. Mari. Iya. Betul. Iya. Betul. Yang sering kali diburu oleh orang-orang yang menampung suluk itu kan sesuatu yang adikodrati ya, yang akal tidak bisa tidak menjangkau itu ya. Yang sering kali diburu kan gitu. Yang sering kali diburu oleh orang yang menampung suluk kan pengen ketemu Nabi Khidir itu kan. Pengen lihat ketemu malaikat gitu saja. Nah, itu juga sebenarnya merupakan bagian yang menghambat perjalanan rohani seseorang. Menghambat itu. Dan karena banyak orang menginginkan hal yang seperti itu, justru godaan datangnya dengan lewat jalan yang seperti itu. Banyak jin-jin yang ngaku sebagai Nabi Khidir itu, dan orang yang dijumpai merasakan dan yakin itu Nabi Khidir, oleh jin. Ya Bali Aminuddin itu kan merasa diajari oleh Jibril. Betul Jibril, tapi Jibril namanya jin itu. Bukan malaikat Jibril. Wah, emang nggak punya kawian malaikat Jibril. Datang ke Aminuddin. Lihat dengan kekuatan badan kita wajahnya, kelihatan wajah jin. Jadi kita menyelesaikan
menyelesaikan kesenangan dalam diri kita terlebih dahulu, kita selesaikan. Sebenarnya kita mempeng zikir ini, yang kita senang itu apa sih sebenarnya? Jangan-jangan ada sesuatu yang kita inginkan lewat zikir itu, dan itu bukan Allah. Bukan Allah. Kalau misalnya saya mengijazahkan sebuah doa, misalnya ya, kau baca doa ini, maka dipastikan uangmu tidak habis-habis. Pasti banyak santri saya. Pasti banyak. Jadi karena itu sebenarnya kalau pengen memperbanyak santri itu mudah sebenarnya. Tinggal kasih makanan sesuai dengan apa yang dimaui mereka. Bisa bagus, banyak nanti itu kan. Oh, itu juga ada ilmunya begitu, itu ada ilmunya. Tapi orang semakin tertarik kepada Allah, makin tidak tertarik dengan ilmu seperti itu. Makin tidak tertarik. Sekarang untuk apa? Itu lanan bocah-bocah. Kalau permintaan khususan itu sebetulnya tidak diperkenankan. Khususan. Umpamanya saya punya keinginan ada sesuatu pengen cepat bagusnya. Utang-utang selesaikan, aku bermohon itu aja. Nah, itu tidak diperkenankan. Sesuatu yang kita inginkan dalam doa itu boleh hanya sebagai perantara untuk mendekat kepada Allah. Apa saja posisinya, apa saja posisi segala sesuatu ini, itu posisinya hanya sebagai perantara. Allah. Tapi jangan terlalu menggebu-gebu juga. Kenapa? Jangan dikira Allah tidak tahu apa yang kita inginkan. Yang pertama. Yang kedua, kita jangan bertindak sebagai Tuhan malah mendikte. Dalam doa itu kita habis-habisan, mengemis dan merasa tidak berdaya sepenuh-penuhnya dalam doa. Jadi kalau misalnya sangat butuh terus, enggak usah terus-terus dibalen-balen itu ini terus seolah-olah kalau ditumpuk-tumpuk di situ doanya, maka itu akan cepat terkabul. Allah tidak terpengaruh dengan itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi karena itu apa yang sungguhnya paling kita hasrati dalam hidup ini. Kalau orang merasa terhina hanya karena nasib sosialnya kurang bagus, nasib ekonomi kurang bagus, sungguh masih sangat jauh dari jalan kerohanian yang mulus. Kita merasa wah ini nggak punya apa-apa, berarti habislah, nggak punya harga apapun, ya. Perasaannya saja begitu, kalau saya diomongkan habis, menjauh itu Pak. Sebab apa? Mengukur kedekatan dengan Allah itu dengan sesuatu yang bersifat lahiriah semata-mata. Saya pernah ditawari doa, mau diijazah doanya. Yang kalau doa itu dibaca dan kemudian dikabul, apa saja bisa tunduk. Misalnya jin, setan barang bisa tunduk. Cuma saya nggak tertarik mengamalkan doa begitu. Nggak tertarik. Kalau misalnya materi saya besar kan gitu, tinggal rajanya jin tuh tak panggil ini. Ambil tuh permata-permata di lautan. Ambil. Untung nggak punya hasrat begitu. Nggak punya hasrat. Ya, tumpulkan hasrat kepada yang lain, kuatkan hasrat kita kepada Allah Ta'ala. Walaupun belum sepenuhnya kita tertarik. Biasakan memanggil Allah Ta'ala, oh kekasih, walaupun kita belum jatuh cinta. Ya? Latih. Walaupun kita belum jatuh cinta, walaupun kita menghadap Allah jenuh sebenarnya. Ya. Jadi kita tidak nikmat mengerjakan sholat duhur, nggak nikmat. Apalagi dalam keadaan ngantuk mau subuhan, nggak nikmat sebenarnya. Katakan, oh kekasih, ujian yang berat macam apa lagi? Jadi dilatih.
Jadi kalau sudah dilatih yang seperti itu, mungkin siapa tahu nanti kan akan muncul beneran, dimunculkan oleh Allah Ta'ala benih kecintaan itu. Panggil. Kebiasaan-kebiasaan yang baik bisa memunculkan adanya kondisi rohani yang baik pula. Ada seorang sufi ya, membiasakan kepada anaknya, setiap kali anaknya mau apa saja, pengen apa saja, sufi ini bilang, mintalah kepada Allah, nanti moga-moga Allah memberikan lewat bapakmu ini atau lewat ibumu. Nah, mintalah kepada Allah. Jadi setiap kali si anak ini butuh sesuatu, sudah dilatih untuk minta kepada Allah. Dilatih. Misalnya, ya Allah, saya mohon kepadamu pulpen untuk nulis. Ya. Ayah, sudah saya minta kepada Allah Ta'ala. Baik ya nak, ini karena saya diperkenalkan oleh Allah menjadi bapakmu, maka saya yang diutus untuk menyalurkan apa yang kau inginkan itu kepadamu ini. Sesungguhnya Allah ini yang ngasih nak, bukan bapakmu ini. Gitu ya. Suatu saat bapak dan ibunya ini bepergian. Anak ini baru datang dari sekolah, dari belajar. Gitu. Sampai di rumah tidak ada bapak ibunya. Anak ini lapar. Sebagaimana biasanya, dia mohon, ya Allah saya lapar, mohon makanan kepadamu. Ternyata betul-betul datang dari langit keagungan Allah Ta'ala makanan yang bisa dimakan oleh anak kecil itu. Ketika bapak ibunya datang dari bepergian itu, nak kamu sudah makan? Sudah bapak. Dari mana? Saya tadi mohon kepada Allah. Nangis bapaknya. Rohanimu lebih tinggi nak ketimbang aku, bapakmu yang ngajarkan kepada Allah itu. Lebih tinggi. Kenapa si anak ini polos batinnya dengan sepenuh keyakinan bahwa segala karunia itu pemberian Allah. Coba kalau kita masih memiliki keyakinan bahwa rezeki-rezeki itu karena kerja kita, karena skill kita, karena intelektualitas kita misalnya kan, betapa jauh dari kepolosan anak kecil seperti tadi. Ada lagi? Ya. Gimana caranya kalau semua kita katakan pujian atau karunia itu supaya nggak terkecoh itu bagaimana? Wes gitu aja. Kalau teori kita hikam begini, ketika kita dipuji, sementara kita tidak berhak sebenarnya untuk menyandang pujian itu, kembalikan kepada Allah yang Maha Terpuji. Ya Allah, orang ini sesungguhnya memujimu. Cuman mungkin melihat sinarmu mantul lewat diriku, dia bilang bahwa aku yang terpuji. Sesungguhnya bukan ya Allah. Aku kembalikan kepada engkau asal usul dari segala puji itu. Ya. Jangan GR. Loh, ya memang pantas ngaku. Jangan GR loh. Jangan GR. Oh, dipuji. Kalau kita bangga dengan pujian itu, sesungguhnya diam-diam kita membohongi diri kita sendiri. Oh, kita tidak pantas kok. Wong segala kebaikan itu Allah yang punya. Kenapa kita senang dengan dipuji? Jadi jangan kemudian merasa senang. Termasuk di Facebook di komen, sip mantap ya kan, senang. Senang. Biasa aja. Katakan kepada pujiannya, kau boleh ada, kau juga boleh tidak ada. Adamu tidak mempengaruhiku, tidak adamu juga tidak mengusikku. Bagus. Ada lagi? Mari. Wa fi sarhatil wadi, dan pada pohon yang menjulang di lembah, wa alami rama, dan bendera-bendera yang tegak di pedalaman, wa jam'in, dan kebersamaan, wa indan nafri, dan di sisi jamaah min arafatin, dari
Arafah. Maksudnya apa? Betapa banyak ya. Betapa banyak. Ini ingin menunjukkan bahwa betapa banyak jiwa-jiwa agung itu yang mengalami kematian. Di ketika menyebut fi sarhatil wadi, pohon tinggi di lembah, artinya di pedalaman ada, di lembah-lembah itu ada, dalam kebersamaan dengan orang lain, hidup dengan dunia sosial, ada kematian. Bersama dengan jamaah misalnya memiliki pengikut, juga ada juga kematian-kematian rohani di situ. Sebab misalnya gini, misalnya jamaah saya ratusan ribu, dan saya memiliki kebanggaan dengan jamaah sebanyak itu, mati saya. Atau dirasakan oleh orang yang berada di tengah kehidupan yang majmuk, di mana berbagai macam persaingan terjadi dan orang ini merasa lolos, sama bisa mengalami kematian juga di situ. Padahal ya, betapa banyak dari jiwa-jiwa yang agung itu yang sudah mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kebergantungan terhadap apapun kecuali dengan Allah. Itu sudah begitu. Mereka tidak jatuh cinta kecuali kepada cahaya Allah. Banyak baru sudah mengalami begitu. Cuman karena belum berhadapan dengan berbagai macam ujian yang berupa karunia-karunia rohani itu, mereka belum terbukti. Setelah berhadapan dengan ujian-ujian berupa karunia rohani itu, banyak kemudian dalam mereka itu yang mandek, yang stagnan, yang tidak mengalami kemajuan rohani. Padahal ya jalan kepada Allah Ta'ala itu tidak pernah ada finish loh. Tidak pernah ada finish. Karena Allah sendiri tidak ada batasnya. Jadi kepada Allah Ta'ala itu kita tidak boleh camping loh. Artinya merasa cukup, wis di sini aja cukup ini. Kita harus climbing. Maunya itu. Mendaki, menaiki pohon ketak terhinggaan. Gitu. Jadi sekali kita merasa puas, maka di saat itu kita membunuh kreativitas dalam hal apa saja. Misalnya sudah cukup segini aja bacanya, sudah cukup ini saja ilmunya, maka kemudian berarti bahwa itu membunuh kreativitas, tidak mungkin berkembang lagi sebab sudah menganggap cukup. Bayangkan dengan Nabi yang sampai di akhir hayatnya menyatakan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Padahal Nabi itu adalah kota ilmu. Padahal ilmu Nabi sudah melebihi ilmu yang ada di Lauh Mahfuz. Masih Rabbi zidni ilma. Itu berarti apa? Nabi itu yang merupakan panutan kita tidak pernah merasa finish, tidak pernah merasa puas. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Tambah lagi. Jadi kalau orang sudah mencicipi anggur ilahi, orang ini akan minta tambah lagi. Tolong Saki, tuangkan anggur yang paling asing itu rasanya ke gelas ini. Tuangkan lagi. Semakin mabuk aku kepada kekasihku, semakin bertambah-tambah pula akal dan kecerdasanku. Tambahkan wahai Saki. Jadi orang kalau sudah mencicipi Allah, tidak mungkin kemudian orang merasa puas. Kenapa? Allah itu adalah kenikmatan yang tidak ada batasnya. Bagaimana merasa puas? Terus begitu, dahaga terus. Itulah yang disebut dahaga yang paling purba. Dahaga yang tidak bisa dijinakkan oleh apapun. Bahkan perjumpaan tidak bisa menjinakkan dahaga itu. Min Arafat di sini ya. Artinya apa? Tahapan-tahapan ma'rifat. Tahapan-tahapan ma'rifat itu juga bisa menjadi jebakan-jebakan. Tahapan-tahapan ma'rifat itu. Kalau orang sudah menganggap cukup dengan tahapan ma'rifatnya, kenalnya kepada Allah Ta'ala, begini. Seolah-olah Allah Ta'ala itu biografinya bisa diringkus. Ya seginian itu kan. Iya kalau biografi kita kurikulum vitae itu bisa diringkus itu kan. Pokoknya ini lahirnya di mana, lulusan apa, hobinya apa, selesai. Allah nggak mungkin selesai. Makanya gini, kalau dalam suluk ragul itu ya,
Orang menjadi imam sholat dan merasa jadi imam, batal. Walaupun secara fikih kan imaman lillahi ta'ala, Allah akbar, iya loh. Tapi merasa imam misalnya, aku diikuti ratusan orang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan merasakan bahwa mereka menyimak saya. Maka dibikin semakin enak suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, bikin mantap ya. Dan ketika sudah merasakan diikuti banyak orang, di saat itulah batal secara rohani. Sehingga nanti sholatnya beda. Kalau sendiri itu hambar, Allahu Akbar, dan nggak dibikin enak. Kalau sendiri, jadi malah cenderung cepat. Kenapa? Sudah hafal sendiri. Kalau beda saja, itu tidak ada masalah. Salat sendiri jadi imam kok beda, masalah. Nikmatnya beda, salah. Pikiran banyak orang bisa menangis, pikiran sendiri kok sulit untuk menangis, beda. Jadi yang disebut fi sarhatil wadi itu fi hadhil mawadil al-madhkurah kulliha matat nufusun abiyatun. Pada tempat-tempat yang sudah disebutkan itu matilah jiwa-jiwa yang agung, karena tazumu an la ta'alluqa la wa la ta'ashuqu illa billah. Padahal jiwa-jiwa yang agung itu sudah memiliki keyakinan bahwa mereka tidak berta'alluq dengan apapun kecuali dengan Allah, kecuali dengan cahaya Allah. Sudah begitu. Cuman kan belum berhadapan dengan ujian-ujian berikutnya. Belum berhadapan. Kalau misalnya kita mengatakan enggak ada gunanya rayuan harta benda, aku juga enggak mempan, ya kan? Enggak, belum dirayu cuma pakai rokok ya. Coba dirayu pakai Fortuner. Waduh, kalau ini lain ya. Ini karena belum berhadapan. Karena itu kita mesti mepet Gusti Allah wa'azibikum. Hanya dengan Allah kita bisa sampai di Allah. Hanya dengan Allah kita bisa mendaki Allah. Itu falsafah la haula wala quwwata illa billah. Ada yang belum jelas? Saya kira kalau keterangannya jelas, yang tidak jelas itu adalah kesungguhan kita. Kalau keterangannya saya kira udah jelas ya. Yang tidak jelas itu apakah kita memulai jalan rohani atau tidak, itu baru nggak jelas itu. Jadi kalau urutannya udah jelas kepada Allah Ta'ala itu gimana? Jelas itu. Tapi leda-ledenya itu loh yang mungkin tidak jelas. Maju mundur, leda-lede, tidak jelas. Kadang semangat, kadang mungkrot, hilang. Semangat lagi, melempem lagi, itu ngatasi begitu aja nggak mudah ternyata. Untuk memiliki nafas yang panjang dalam kesemangatan rohani itu nggak mudah ternyata, nggak mudah. Kita itu kambuh-kambuhan. Jadi masih memiliki penyakit yang kumat-kumatan, kadang sok sereguk. Ternyata ketika sereguk diteliti, ternyata lagi ngincar perempuan. Ternyata sereguk itu ada maunya. Habis sholat biasanya kabur. Ini pikiran kok lama, perlu dicurigai. Kok habis sholat pikirannya lama? Apa maunya itu? Kalau macet skripsinya, tinggalkan saja. Atau juga ijazah nggak ada, nggak bisa dimakan. Tinggalkan saja. Oh, yang penting kita sudah bergabung dengan orang-orang kuliahan, sudah selesai. Tidak harus rampung. Jadi memang ada yang pangkatnya tidak selesai. Jadi disesuaikan dengan pangkatnya masing-masing ya. Sudah cukup ngerti apa itu fakultas jurusan, selesai kalau itu. Enggak ada. Ada lagi? Ada ya? Kalau enggak ada, nanti perjumpaan berikutnya. Ini masih ada 4 bait. Tadi kita membahas 4 bait dari Al-Awanis Al-Muzaimat. Nanti tinggal 4 bait berikutnya.
Insyaallah moga-moga manfaat dan barokah, amin ya mujibas sa'ilin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.